Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi, Malam Bang. Malam Bang. oke. Jadi sini kita udah di hari yang ketiga. Waalaikumsalam, malam Bang. Oke, jadi sini kita sudah masuk ke hari yang ketiga dalam rangkaian sekolah divisi backend PPLK ITERA 2026. Nah, mungkin sama seperti sebelumnya, kalau emang ada yang bingung, ditanya aja. Kalau ada kendala juga langsung unmic aja, nggak apa-apa. Tanpa berlama-lama lagi ya, langsung kita mulai aja. Kepada Bang Daniel selaku pemateri dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Leon. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Mungkin sih materinya nggak beda jauh dengan yang kemarin, kita cuma ngelanjutin aja. Ke share screen dulu. Oke, jadi ya kita mau lanjutin MVC di Laravel gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di apa namanya? Oh ya, Yon. Di sini kita boleh nengok ini nggak sih? Apa namanya? Eh repositori PPLK diperbolehkan? Boleh Bang, Oke. aman aja. Jadi kalau kita tengok di PPLK 2025 ya. Di PPLK 2025 ini kita pakainya itu cuman apa namanya controller gini aja gitu. Tapi kalau misalnya best practice di setiap apa namanya orang-orang make gitu ya, itu biasanya tuh di controller ya. Kalau kita lihat di sini contohnya itu di mungkin inilah ya. Di sini tuh penuh dengan query kan ya. Ini query, terus nanti kalau misalnya di sini store gitu ya. Di sini ada query gitu. Padahal yang di apa namanya repository ini sudah ada mereka buat itu request di sini. Tapi tidak digunakan di sini. Nah, mungkin kalian itu juga bisa buat yang validate ini pindahkan ke nanti. Kalian itu bisa buat tuh seperti ini. Kalian buat di request. Di sini ada booklet, berarti nanti buat booklet request. Booklet request ini pindahkan aja yang dari sini ke file request. Kemudian transaction ini yang DB transaction ini yang untuk memasukkan apa namanya sebutannya apa lah ya, kita masukkan data. Kalau kita lihat sini bucket create berdasarkan validate gitu ya, seharusnya itu biasanya kita buat itu pada umumnya kalau mau best practice itu ada namanya service layer yang dimana itu di ikutin. Nah di sini biasa di sini app, terus nanti di sini ada service layer gitu yang nama folder itu service. Jadi konsepnya itu adalah di sini data masuk, kemudian data masuk kita bakal masuk ke service, kemudian service ini menyediakan query-query yang bakal dijalankan. Mungkin ada query create, query mungkin ngeget, ataupun query update dan semuanya lah. Itu jalan di query. Kemudian jalan di service. Kemudian service ini akan mengembalikan datanya kepada controller dan controller mengarahkan data tersebut ke views. Kira-kira seperti itu harusnya. Cuman kalau di sini kita lihat kan belum terlalu optimal ya. Mungkin kalian bakal coba perbaiki gitu. Satu-satu aja sih, gak usah terlalu semuanya, sedikit demi sedikit gitu. Kalian coba perbaiki gitu ya. Kemudian kita bakal coba juga pengerjaannya itu pakai middleware gitu, middleware sederhana aja. Yaitu palingan nanti ada middlewarean gitu. Oh ya, kita di sini sesinya live coding dan coding along ya. Jadi kita bakal bareng-bareng coding. Mungkin siapkan aja yang kemarin aja kita bakal pakai. Oke, di sini kita bakal pakai yang sama aja.
Jadi pertama-tama kita coba bikin itu konsep yang kemarin kan tentang apa ya, tentang barang gitu ya. Kita mau coba tentang model yang memiliki relasi terhadap suatu tabel lain gitu. Model ke model lain. Ini mana sini ada model mahasiswa berelasi satu banding satu kepada relasi nilai akademik. Artinya, setiap mahasiswa akan memiliki satu nilai akademik dan setiap nilai akademik akan memiliki satu mahasiswa. Kira-kira seperti itu. Kemudian jadi pertama kita bikin dulu ya PHP artisan make model mahasiswa, kemudian PHP artisan make model apa tadi tuh. Nilai akademik. Oke, di sini udah selesai terbuat file model dan migrasinya. Udah sampai sini? Sudah bang. Oke. Sudah bang. Kemudian kita bakal lanjut itu buat relasinya dulu. Kita buat di sini itu model terus mahasiswa. Di sini itu dia bakal ada public function di dalam kelas model ya. Public function relasi mahasiswa. Relasi mahasiswa, kemudian kita return is S1 mahasiswa. Bentar, ini S1 nilai akademik, sorry. Nilai akademik. Seperti itu. Relasi, ntar ini kita kasih akademik deh. Nilai akademik. Ini takut lupa aja, ntar ya. Benar gak sih? Ya, nanti ini di sini. Ntar. Ya, pas. Kemudian, kita lanjut mengisi yang di migration ya, kayak kemarin. Kita bakal buat kolom-kolomnya. Di sini itu migrasi, kemudian ada mahasiswa. Di sini kita bakal buat itu cuman name sama nama aja sebagai identitasnya. Di sini name. Bentar, integer. Lebih baik integer atau apa ya? Kalau name itu lebih enak itu string kali ya, string aja. String. Terus di sini name. Kemudian kita kasih unique gitu. Kenapa unik? Karena kita nggak mau setiap mahasiswa itu memiliki NIM yang sama. Jadi kita pisahkan NIM-nya. Jadi misalnya NIM-nya antara satu orang misalnya Budi, itu bakal beda sama dengan NIM-nya si orang ini, si misalnya Andre gitu. Dia bakal beda. Kemudian di sini bakal ada table untuk namanya kita kasih string aja juga. Ini. Oke, kemudian kita lanjut, kita kasih kolom juga di nilai akademik. Pakai nilai akademik ini mungkin kita kasih, kan udah kita hubungkan ya, bakal punya satu hubungan dengan mahasiswa. Oleh sebab itu kita tambahkan sebutnya itu forensic, yang dimana forensic itu ID, tapi bukan ID milik, itu ID-nya itu ID milik dari mahasiswa, tapi bakal dipakai untuk penunjuk unik dari nilai akademik ini. Jadi kita mau tahu nilai akademik ini biasa apa berdasarkan dari ID mahasiswa tersebut. Kita di situ ada kata kunci itu foreign key gitu. Foreign key yang dimana kita pilih key-nya yaitu adalah mahasiswa ID, kita kasih namanya. Kemudian ketika ini berhubungan kan ya, kalau misalnya mahasiswa itu dihapus, maka di nilai akademik aja bakal ikut terhapus.
yang di mana berarti kita buat constraint, kemudian on delete, ada namanya on delete yang artinya ketika dihapus, dia di sini cascade. Cascade itu artinya tuh kita cari sini aja ya. Delete. Pokoknya kalau delete cascade itu artinya ketika data induknya dari foreign key-nya itu dihapus, maka data table-nya juga bakal dihapus di sini. A relational database feature that automatically deletes dependent child records when the parent record is deleted. Jadi, parentnya itu di sini adalah mahasiswa ID, yang dimana ketika kita menghapus mahasiswa, maka akan terhapus juga nilai akademik ini, gitu, milik mahasiswa tersebut. Kemudian di sini kita buat aja string gitu ya, integer untuk menampung nilai, float aja lebih enak ya, float atau integer ya, atau integer deh, integer aja gak apa-apa. Kalau kita cari di sini float itu, kadang penamanya aku lupa, float in MySQL. Oh ya, ada kok, float in MySQL, Laravel migration. Ya, ada kok float. Berarti sini kita buat float aja. Float di sini ada misalnya nilai web gitu ya. Nilai web, kemudian sini ada misalnya table, kita bikin 3 nilai aja. Float nilai apa ya? Algoritma aja, algoritma. Kemudian sini float nilai dari IoT kali ya, IoT. Oke, ingat setiap kali kita ngebuat migration, file migration, maka kita akan jalankan perintah migrate, yang dimana berfungsi ini apa nih? Migration create mahasiswa table, undefined table, string nama, undefined variable, ntar salah deh, ini typo. Nah, dan jalankan apa lagi nih, SQL syntax, nilai academic, syntax error, you have error manual. Ntar ya, apa nih errornya nih? Get on delete near. Di sini on delete escape. On delete escape Laravel. Pasan bener deh. Foreign ID constraint. Bentar, ini kita copy ini aja deh. Kita copy yang ini. Mas error. Bentar ya. Apa nih? Nilai academics ID BINT unsigned foreign. Apa ya? Typo sih. Bentar ya. Di sini tuh. Oh, ada ID-nya. Oh, pantas. Apa lagi nih? Bentar ya. Apa sih nih? Not null, web float not null. Oke. Bentar, ini kira-kira apa yang error ya? Bentar ya. Create table nilai academics ID weekend unsigned. Iya, kan memang enggak itu. Wait, kenapa error?
bisa migrate. Oke, dah. Lebih aman gitu aja deh. Oke, di sini tuh kemudian kita bakal buat setelah kita bikin apa namanya? Migration, maka kalau di sini kalau ada kita buat gini ya, maka kita bakal buat controller dan buat service layer. Jadi mana service layer tuh di sini. Kita buat aja ada controller, rekomendasi controller dan rekomendasi ke service yang di mana sebenarnya kita mau buat itu kayak gini. Jadi bakal ada misalnya kan ada 3 nilai nih ya, ada 3 nilai web, algoritma, IoT. Kita bakal kelola nilai 3 itu untuk memberikan rekomendasi karir, kira-kira semacam itu. Yang dimana kita bakal buat itu nanti seperti ini di web roots-nya itu. Root get rekap karir. Kemudian rekap karir ini bakal menampilkan jika nilai tersebut berapa sih apa sih karir yang cocok untuk dia, kira-kira seperti itu. Bentar ya, kayaknya aku ada yang nelpon. Bentar ya, sorry ya, bentar ya, aku telepon dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kita bakal lanjut itu membuat controllernya agar kita bisa mendapatkan rekap karir. Yang dimana controller ini bakal berisi cuman mengarahkan ke view kita, tidak berisi query. Kira-kira seperti itu. Jadi kita pertama bikin kontrol dulu. Oke, di sini rekomendasi kontrol udah selesai. Kita juga bakal buat itu. Oh ya, untuk yang service itu tidak ada tidak ada komennya. Jadi kita buat sendiri aja. Di sini kita bikin folder service. Kemudian di service ini kita bakal buat rekomendasi karir, rekomendasi service saja, service. Kemudian rekomendasi service ini bakal berisi, sini kita buat kayak biasa PHP, terus using ini kita copy aja dari sini. Kita copy dari controllernya. Nah, kita copy di sini. Tapi di sini bukan controller tapi service. Kemudian di sini kita bakal pakai ada model yang kita buat tadi itu ada nilai akademik. Using app, terus models, kemudian kita panggil nilai akademik.
Kemudian di apa namanya? Di sini kita bakal buat ada kelasnya kayak biasa. Mirip-mirip controller sih bentukannya. Jadi kayak setelah kita bikin ini, kita panggil modelnya, kemudian kita bikin kelasnya samakan dengan nama filenya. Berarti sini rekomendasi service. Kemudian di rekomendasi service ini kita bakal bikin construct. Bakal bikin construct-nya itu di controller yang di mana. Jadi kita bikin gini, kita secara berurutan. Di sini kita bakal buat satu variabel yang hanya bisa digunakan pada kelas ini dan kelas yang diturunkannya. Diturunkan berarti itu adalah objeknya, kemudian dan mungkin kalau ada turunan lainnya gitu, tapi lebih ke fokus ke objeknya gitu. Jadi cuma objeknya yang dapat menggunakan function dari rekomendasi controller. Di sini protected career service. Kemudian kalau kalian ingat pointer, jadi nilai dari variabel ini bakal kita isi melalui function construct, ya dimana construct ini kita bangun berdasarkan service yang kita buat. Berarti di sini kita buat use app services, kemudian kita panggil rekomendasi service. Kemudian sini kita panggil parameternya, berarti rekomendasi service, kemudian career service, kita return. Objek ini akan mengaktifkan career service sesuai dengan yang ada career service. Kira-kira seperti ini. Jadi maksud dari kode yang ini, rekomendasi controller akan menginisialisasi dulu career service sehingga function-function pada career service rekomendasi career ini, rekomendasi service itu bakal bisa digunakan pada controller ini. Seperti itu. Misal kalau kita bikin di sini ada function, di sini ada index gitu ya. Index. Dan itu nanti di sini mungkin isinya itu ada misalnya mahasiswa gitu, mahasiswa kita panggil all, kemudian kita return di sini adalah mahasiswa, kita return si mahasiswanya aja, kira-kira seperti itu. Jadi nanti data indeks ini jangan indeks tapi get mahasiswa gitu contohnya, get mahasiswa. Dari get mahasiswa ini akan mengembalikan nilai dari mahasiswa yang bakal dipanggil, yang bakal diterima oleh function. Misal di sini ada function index, kemudian dia memanggil di sini misalnya itu ada mahasiswa, kemudian sama dengan di sini kita panggil aja career service, kemudian kita panggilnya itu si ini ya fungsinya, kita panggil function get mahasiswa. Kira-kira kayak gini sih. Kemudian nanti kita return view-nya itu apa, misalnya sini view-nya itu mungkin mahasiswa gitu ya. Kemudian kita compact. Di sini adalah mahasiswa. Kira-kira kayak gini sih. Untuk sederhananya, untuk secara sederhana, tapi kita bakal coba bikinnya itu untuk kita pertama-tama itu mau mendapatkan nilai mahasiswa. Ini kita komentar. Sama kayak awal, kita bikin aja fungsinya, kemudian get nilai gitu ya misalnya. Get nilai, kemudian di sini tentu untuk nilai ini berarti kan kita membutuhkan parameter itu nilai siapa. Berarti kita tinggal panggil aja
di sini pakai parameter satu variabel yang bernama ya mahasiswa aja. Jadi nanti nilai mahasiswa ini bakal kita objek mahasiswa ini bakal kita panggil nilai-nilainya yang tadi sesuai dengan apa namanya kolom yang kita buat di sini. Berarti nanti situ ada mahasiswa, nilai mahasiswa untuk web, nilai mahasiswa untuk algoritma, nilai mahasiswa untuk IoT. Ya kemudian kita bakal bikin kondisi sederhana aja. Jika dia lebih besar daripada ini, maka masuk kemana gitu. Oh ya, di sini tipe datanya itu nilai akademik ya. Nilai akademik. Gitu. Kemudian kita buat variabel misalnya tadi nilai web gitu ya. Nilai web berarti tinggal mahasiswa web. Kemudian tadi ada nilai algoritma ya. Algoritma sama dengan nilai mahasiswa algoritma. Kemudian nanti itu di sini ada IoT tadi ya. IoT sama dengan mahasiswa IoT. Jadi nanti semua data dari masing-masing kolom dari database mereka akan disimpan di data ini. Kemudian kita bakal buat itu mungkin di sini ada rata-ratanya kali ya. Rata-rata, nanti rata-rata itu berisi dari web plus algoritma plus IoT, kemudian nanti dibagi 3 gitu. Oke, kemudian setelah kita selesai mendapatkan semua nilainya, kita bikin aja kayak sederhana aja kali ya. If else if else sederhana banget ya, cuman misalnya nih kayak misal nilai dari web gitu ya, nilai dari web lebih kecil dari apalah ya, apalah ya itunya ya, berapa lah nilainya, misalnya kalau di ITERA kan 80 ya, lebih besar daripada 80 dan lebih di antara 75 ya, di antara 75 dan web lebih kecil, salah, ini lebih kecil dari 80, kok balik sih, lebih kecil dari 80 dan web lebih besar dari 75, maka kita bakal buat itu di sini tuh ada karir yang cocok, karir gitu ya, karir sama dengan karirnya berarti web developer gitu, web developer. Kemudian setelah web developer kita mau bikin misalnya apa gitu ya, bukan karir aja tapi learning path-nya, mungkin learning path-nya misal berarti silahkan belajar yang paling tren sekarang kan ada mungkin React, kemudian database-nya itu biasanya database Postgre, PSQL gitu ya. Kemudian belajar tentang Bang, share screen-nya mati, Bang. oh mati ya, oke, mati. Sorry, thank you. Oke, di sini kita bakal simpan database SQL, kemudian mungkin best practice gitu ya. Nah, gitulah pokoknya. Kemudian ketika dia udah, ini kan baru web doang ya, kita buat itu mungkin else if selain kalau web berarti kalau misalnya si apa namanya algoritma dan IoT kan mungkin kita buat itu algoritma, misalnya kita buat juga di bawah sederhana aja ya, ini nggak terlalu kompleks, kita 80, kemudian IoT kalau misalnya Sorry, Bang, mati lagi, Bang. mati lagi ya,
cepet kali. Ntar ya, sorry ya, kayaknya nge-lag deh aku. Sorry ya, kalau misalnya mati lagi bilang aja. Karena kalau misalnya aku nge-lag itu memang dia otomatis nge-cut itunya sih, yang paling nge-lag dibuatnya. Kemudian sini misalnya IoT gitu ya. Kalau misalnya IoT di bawah dari 70 gitu, misalnya kita bikin aja karir. Kalau misalnya di bawah 80, di bawah 70, enter. Ini di atas deh, atas aja di atas, atas. Atas 70 dan IoT-nya di atas 70 gitu ya. Karirnya yang cocok mungkin berarti hardware developer gitu. Terus learning path-nya mempelajari mempelajari kalau misalnya kalau hardware apa ya, mungkin elektronik ya, elektronika, kemudian pembuatan desain MCB, terus sebagai macam ya, sebagai macam. Kemudian di sini kita pakai petik satu. Kemudian nanti else-nya else saja langsung, else-nya itu mungkin langsung kita kasih sistem desain ya, berarti semuanya dia cocok tapi biasa-biasa aja gitu. Sistem desain mempelajari hal dasar dari DevOps, mempelajari tech stack yang sering dipakai dan sebagainya macamnya. Oke, jadi sini kita udah bisa ngebuat satu logika gitu ya, satu logika yang hanya bisa jalankan di service. Bayangkan kalau misalnya kita bikin ini di controller, itu bakal panjang banget gitu. Bakal panjang banget, dan kalau misalnya kita mau pakai di misalnya nih penghitungan karir ini nih gak dipakai, itu gak cuman di indeks doang, tapi bakal dipakai di function lain. Berarti kita kan harus menulis ulang logika kayak gini nih. Sedangkan kita nggak mau capek kayak kita logika kemarin tuh konsep guy, don't repeat yourself. Maka kita pakai namanya itu konsep service layer, yang dimana service layer ini setiap fungsinya bisa digunakan dimanapun dan berulang kali sesuai tempat dimana dia dipanggil gitu. Contohnya yang rekomendasi service bakal dipakai di sini gitu. Ini kita get karir aja deh, get karir. Sini get karir, oke. Kemudian ini belum selesai karena dia belum mengembalikan apapun. Kita akan mengembalikan nilai dalam berbentuk map, karena di sini ada karir learning path gitu ya. Kita buat aja di sini ada karir. Karirnya yang cocok berarti sama dengan MHS bentar, map itu masih penulisannya, bentar ya. Map in Laravel. Oke. Map. Oh, pakai ini. Tanda. Ini kemudian kita masukkan aja di sini berarti karir gitu. Kemudian learning path. Kita masukkan di sini adalah learning path. Kemudian rata-rata ya, rata-rata aja kita panggil rata-rata. Kita masukkan juga sini rata-rata. Oke, jadi nanti ketika dia udah dipanggil, maka
si function get karir akan menyediakan data-data, ada data karir, learning path rata-rata seperti itu. Izin bang, share screen-nya mati bang. Oke, thank you ya. Pakai bilang aja kalau udah mati, kasih tahu aja. Oke, udah muncul lagi? Sudah bang. Oke. Jadi di sini kita udah selesai bikin salah satu function service lah ya, sederhana banget. Dia cuman ada apa namanya? Ada logika kondisi sederhana. Ketika dia lebih kecil nilai web daripada lebih kecil daripada 80 dan lebih besar daripada 75, maka dia web developer. Ketika dia lebih tinggi dari 80 algoritmanya dan IoT 70, maka dia hardware developer. Kemudian selain itu, maka dia sistem design. Kemudian kita bakal pakai service ini ke controller kita, yaitu misalnya kita pakai sini ya. Kita bakal pakai dia di functionnya itu gini aja, function karir. Kita kasih gini aja, karir, yang bakal dia itu pasti membutuhkan data dari seorang mahasiswa, karena data mahasiswa ini memiliki name, nama, terus nilai-nilainya. Kemudian kita bakal kirim ke service kita. Jadi gimana cara kirimnya itu? Pertama, kita mau pilih mahasiswanya dulu. Gini, MHS gitu ya. MHS atau mahasiswa aja deh biar terpisah. Oh ya, tadi kan kita tengok tuh di sini tuh ada mahasiswa yang uniknya itu NIM kan ya. Berarti nanti yang nilai dari mahasiswa ini akan berisi sebuah NIM. Atau kita kasih NIM aja deh. NIM seorang mahasiswa. NIM dari mahasiswa ini kita panggil dari model mahasiswa. Kemudian ingat ya, model di sini tuh berfungsi sebagai jembatan kita ke database. Jadi sebutannya karena table mahasiswa ini kita bakal cari mahasiswa yang sesuai dengan NIM-nya. NIM-nya itu kita isi dari nilai NIM. Kemudian kita ambil itu first gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi aku mau cari best practice-nya. Ntar ya. How to find one ID in Laravel with outputs. Oh, di sini dibilang itu pakai find one atau pakai find or file. Oh, di sini. Karena ketika dia membangun API. Oh, karena dia bakal langsung nge-trigger 404 error page. Tapi bisa juga pakai find satu ini. Find satu artinya cukup dia mencari satu, kemudian dia mengembalikan satu model aja. Ketika tidak ada, maka akan mungkin kita ikutin aja yang apa namanya? Yang ini. Find or fail ini. Kemudian setelah kita misalnya dapat nih data mahasiswanya, maka kita masukkan nilai mahasiswa ini, misalnya dari nilai mahasiswa, kita simpan ke dalam satu variabel mahasiswa, kemudian kita ambil nilai akademiknya. Kenapa nilai akademik? Ingat kita udah ngebuat ngebuat satu, ntar di sini, ini kita ketuk dulu. Di sini kita udah ngebuat satu satu relasi 1:1 antara mahasiswa dengan nilai akademik. Jadi sebutannya ini nih, kayak gini, sama aja sih sebenarnya. Jadi satu mahasiswa akan punya satu nilai akademik bakal punya satu mahasiswa. Seperti itu.
Jadi kita buat aja di sini itu tadi ada tambahannya kalau kita tengok tuh ya. Share screen mati lagi bang. Mati lagi. Iya bang. Ntar ya. Mati lagi berarti. Tar. Sorry ya kok mati-mati terus ya. Sorry. Kayaknya internetku parah banget di sini. Kalian di tempat kalian nggak parah kah? Aku dari siang tadi gangguan soalnya. Di sini kalau kita tadi tuh tengok di apa namanya? Di base di sini contohnya dia suruh kasih dekorator atau apalah namanya dia. Penanda kalau itu mengembalikan hash one gitu. Cuman memberitahu ke Laravel kalau ini hubungannya 1:1. S1 kemudian sini nilai akademik. Nilai akademik berarti kita samakan aja nilai akademik. Akademik class. Ternyata di sini harus sama. Kalau kita lihat tuh di sini font class yang di mana dia itu font class itu di user memiliki font class. Kemudian pada fontnya ini kan ini tulisannya pakai P gede, maka di sini P gede gitu. Di sini juga P gede. Kemudian pada apa namanya? Bisa juga pakai gini. Ini opsional, bisa ditambahkan belongs to yang di mana hanya bisa dimiliki oleh satu user. Itu boleh juga. Ini kita tambahin juga boleh sih. Jadi ini kita copy aja. Ini juga boleh. Ini opsional sih. Yang bagian apa sih namanya nih? Ini pokoknya bagian objek yang dituju agar dia tuh kembali ke parentnya gitu. Belongs to, kalau sini bukan user tapi ke mahasiswa kita buat. Mahasiswa. Gitu. Oke, kemudian tadi tuh di sini ada juga, hampir lupa. Ini antara bisa kadang nggak bisa juga. Tapi kita lebih aman gara-gara versi baru. Copy aja, masukin aja juga yang ini. Di sini berarti belongs to. Belongs to. Oke, kita udah nyatuin tadi ya, udah kita satuin dan kita pastikan udah kita pastikan mahasiswa itu berhubungan dengan nilai akademik. Maka selanjutnya kita bakal mengarahkan controller ini yang control karir ini ke view-nya. Return berarti kita return view. Kita buat di sini misalnya karir. Kemudian yang kita compact itu si mahasiswanya dengan nilai gitu. Nilai. Bentar. Nilai. Oh, ntar kita belum pakai ini service-nya ya. Berarti saya terusnya itu hasil analisis yang dimana dari nilai itu bakal kita kita kirim ke career service, kemudian dari career service kita panggil functionnya kayak yang tadi kita ini nih. Kita buat aja seperti ini. Jadi yang objek ini kita panggil career service-nya. Kan dia udah berhubungan sama career service nih. Kemudian career service ini dia bakal mengakses service yang udah kita buat, yaitu get career. Di sini, ini get career. Kemudian kita cek di get career ini dia butuhnya parameter apa tadi? Dia butuh parameter nilai dari si mahasiswa. Berarti kita masukkan di sini adalah nilai gitu. Jadi nanti nilai ini bakal masuk ke sini, bakal keluar ya. Mahasiswa web gitu. Jadi nilai-nilainya itu bakal diproses di sini. Seperti itu. Oke, kemudian di sini berarti kita buat itu hasil analisis. Oke, sampai sini amankah atau ada yang mau ditanyain? Mungkin
Ini yang beda jauh banget sama apa namanya yang di repository PPLK, karena kita nggak pakai service layer sebagai macam gitu. Dari kalian aman kah sampai sini atau ada yang ketinggalan? Saya tadi agak ketinggalan bang. Ketinggalan di bagian mana tuh? Tadi setelah bagian create control itu bang, saya ketinggalan Oke. bagian rekomendasi. Karena tadi sempat ngeblur gitu Oh, share ngeblur ya. screen-nya. Oh ya, oke. Oke, jadi kalau misalnya tadi kita udah sampai create controller ya, tadi kan di create controller tuh, yang di sini udah nge-create controller, maka kita tuh juga nge-create service. Oke, service-nya kalian buat ya ini aja, mirip banget cara penulisannya dengan controller, yaitu pertama kita buat namespace-nya, app service. Kalau controller kan app, http, controller. Kalau di sini app service aja langsung. Kemudian kita panggil modelnya yang mau kita olah di sini. Kita kan mau ngolah data nilai, berarti kita panggil model nilai, karena model nilai yang berisi tentang nilai-nilai yang kita punya. Kemudian kita bikin functionnya. Di sini kita bebas functionnya mau buat apa. Kalau kita kan tadi kan mau bikin rekomendasi karir ya. Maka kita bikin aja function get karir, yang dimana dia butuh sebuah nilai. Maka kita bikin parameternya di sini nilai akademik, yang kita kasih nama variabel mahasiswa, artinya nilai akademik seorang mahasiswa. Kemudian kita bikin 3 variabel untuk menyimpan 3 buah nilai dari seorang mahasiswa, karena tadi kita bikin nilai akademik itu ada 3 kolom. Ada kolom untuk nilai web, algoritma, sama nilai IoT. Kemudian kita di sini bikin, ini bebas ya, rata-ratanya boleh dibuat atau enggak. Kemudian kita bikin kondisi sederhana, ini bebas kalian mau kayak mana nilainya. Kemudian kita buat tuh di sini ada 2 variabel untuk menyimpan nama karirnya, kemudian learning path-nya. Setelah itu kita return nilainya, itu berarti return nilai yang dari dari kondisi ini kita buat aja karir learning path. Kemudian rata-rata ini bebas karena mau kalian buat atau enggak. Oke, setelah itu si function get karir ini bakal kita pakai di rekomendasi controller, yaitu pada karir. Pada karir ini dia membutuhkan suatu mahasiswa dengan parameter itu NIM, karena pembeda antara mahasiswa lain sama antara mahasiswa itu adalah NIM-nya, karena kita sudah ngeset NIM setiap orang itu bakal unik. Jadi kita panggil aja NIM-nya. Kemudian NIM ini bakal kita panggil satu pakai metode atau function find or fail yang mengembalikan satu objek. Kemudian setelah itu kita buat variabel nilai untuk menyimpan ketiga kolom dari nilai mahasiswa itu. Ada nilai web, algoritma, dan IoT. Kemudian kita kirim nilai ini ke service kita tadi, karir service, dengan function get karir. Kemudian kita return aja view-nya. Di sini itu view-nya itu berarti nanti ada karir.blade.php gitu ya. Compact mahasiswa hasil analisis. Gitu. Jadi kita pertama bikin aja dulu kita bikin di sini view-nya ya. Kita bikin PHP artisan make view karir. Di sini udah tercreate karir, kemudian sini kita hapus saja, kemudian sini HTML. Kemudian sini bodinya kita buat di sini misalnya sini karir ya. Karir. Kemudian bodinya mungkin gini aja, sederhana aja, misalnya H2 karirku. Kemudian di sini bakal ada table kali ya, bentar ya, cara membuat table HTML. Oke, tabel HTML itu cara buatnya kayak gini. Ini kita copy aja dulu. Jadi tabelnya ini nanti bakal berisi
Nanti di sini kita buat ada namanya. Kemudian nanti di sini ada, ntar sini name aja dulu. Name. Kemudian nanti ada nama. Kemudian nanti di sini ada apa namanya? Si rata-rata tadi ada rata-rata. Kemudian di sini nanti ada learning path. Learning path. Learning path. Kemudian nanti di sini kita isi itu, ini kan TR. Oke ya. Ini TR-nya satu aja. Karena nanti kita bakal nge-loop suatu data di sini. Oke, itu kan sebagai TH tuh. Berarti di sini kita loop pakai for. Oke, di sini kita teman ada buat for ya. Di sini kita buat aja for each. Oke, Sorry bang, hilang lagi bang. kamu hilang lagi ya. Oke. Tar. Oke, udah muncul. Sudah bang. Oke, di sini kita buat for each gitu ya. For each, kemudian kita tengok dulu kita tadi tuh bikin yang kita kembalikan itu apa ya? Rekomendasi controller. Yang kita kembalikan itu adalah nilai dari mahasiswa. Berarti di sini kita buat tuh mahasiswa. Mahasiswa. S data. Kemudian di sini listnya itu kita di sini bukan pakai list tapi udah TR tadi ya. Sini udah TR. Aduh. Tar. Bentar ya, berarti kalau misalnya TR kita ulangin TD-nya di situ, berarti dia cuma jadi satu row. Oh salah deng, TR-nya itu di TR-nya itu di dalamnya, di dalam for each. Jadi nanti setiap row-nya itu akan berisi baris. Jadi kita mau bikin itu baris yang berulang. Jadi satu baris berisi banyak data. Oke. Jadi di sini tuh nanti ada, ini kita save dulu biar terformat. Kemudian nanti di sini ada TD. Nah, TD di sini isinya adalah NIM. NIM berarti tadi itu ada ini data. Ingat ya data. Kemudian di sini NIM. Kemudian di sini TD lagi. Kemudian di sini adalah data. Row kedua header kedua adalah nama. Kemudian di sini ada data rata-rata. Kemudian di sini bakal ada data learning path. Gitu. Ntar kita tes dulu ya. Ini berhasil atau enggak. Kemudian ini kan baru buat view-nya ya. Kemudian kita bikin di sini di sini panggil dulu controllernya. Di sini app controller. Di sini kita buat jadi rekomendasi controller. Kemudian di sini kita panggil, tadi itu dia mengembalikan view karir gitu ya. View karir, kita buat di sini rekomendasi controller class. Tadi itu namanya karir. Oke.
Oke, kemudian pertama itu kita mau bikin mahasiswanya dulu deh. Mahasiswa kita berarti buka di sini. Nama database kita itu apa ya? Bentar. Nama database-nya itu yang oh ini. Jadi pertama-tama kita mau bikin itu mahasiswanya dulu ya. Insert. Nah, ini. Pertama kita bikin mahasiswanya dulu, misalnya punya aku aja, Daniel, kemudian kita go. Oke, udah insert, kemudian kita mau bikin nilai akademiknya. Nilai akademiknya kita insert. Pertama kita pilih itu NIMCO. Kemudian nilai webnya mungkin 90, algoritmanya mungkin 70 lah ya. Kemudian sini 70. Dan sini kita go aja. Oke, udah berhasil. Kemudian kita bakal coba akses langsung yang udah kita buat tadi, karir berarti ya. Di sini karir. Oke, bentar. Unexpected. Oke, learning path. Oh, ada error di sini, harusnya pakai koma. Oke, habis itu apa nih? Token expecting. Oh, di sini juga. Sorry. Terclose, sorry ya. So, oke. Kemudian kita tadi itu udah sampai di sini ya. Karir gitu. Oke, di sini errornya argumen function rekomendasi karir sekolah NIM. Apa nih errornya nih? To view arguments to function PES sekolah exactly one expect. Karir NIM. Oh, bentar. Kita kan mau bikinnya itu per apa ya? Apa sih namanya? Satu orang dulu ya. Berarti di sini harusnya kita buat itu di web PHP ini nih, kita buat gini aja dulu. 314.004. Di sini karir, terus nanti di sini tuh ada NIM gitu ya harusnya. Harusnya apakah gitu maksudnya? View argument exactly one expect. Harusnya di sini ada satu aja ID-nya. Di sini kita coba. Controllers mahasiswa not found. Oke, ntar di sini kita lupa panggil model mahasiswanya. Use add models mahasiswa. Oke, kemudian sini errornya apa lagi nih?
App service get current must be type models null given called in. Call in. Ada yang gagal ke sini? Ntar ya. Modelnya berhasil, ada satu didapat. Tapi, ntar mari kita lihat apa yang error di sini. Must be of a type null given called in larger online 31. Rekomendasi controller line 31. Oke, di sini hasil analisis. Kenapa error yang di sini? Ada mau kasih pendapat gak kira-kira kenapa tuh errornya kayak gini? Adakah? Kalau katanya sih kenapa yang harus must be of a type null given. Kenapa null? Padahal kita udah ngebikin database-nya. Get karirnya malah null ya. Adakah saran atau pendapat gitu? Kenapa null? Adakah pendapatkah? Haukah? Kenapa kira-kira null gitu? Oke, sambil istirahat aja dulu ya. Aku mau minum dulu. Kalau mau minum juga boleh. Ntar aku mau minum ntar ya. Oke, tes. Adakah pendapat kenapa kira-kira error? Kalau kita baca itu ya, app service called null given dari controllernya. Padahal kita udah kasih nilai akademik. Oke.
share screen-nya mati, Bang. Oh ya, sorry. Thank you. Oke, soalnya kita bertanya kepada Google. Must be type app non given call in. Controller error semacam ini. Terjadi ketika memanggil objek properti, tapi data yang dicari database tidak ditemukan, sehingga memberikan find or fail ID. Tadi kita udah kasih di sini. Oh, ntar find or fail-nya itu mungkin kita taruh gini. Atau mungkin di sini. Ini. Oh ya, not found. Dia not found karena tidak ada yang sesuai dengan NIM-nya. Kalau misalnya di sini kan tadi web return career, di sini kita taruh NIM. Kalau NIM class career di sini ada nilai NIM, terus current di sini apa kira-kira ya? Ntar ya, errornya yang bermasalah. Model view controller. Kalau dari database, kita lihat di database localhost admin. Di sini mahasiswa udah ada. Nilai akademik udah ada nih untuk mahasiswa 1. Di mana mahasiswa 1 itu adalah Daniel. Oke. Kalau gini, mahasiswa adakah? Sama aja. Apa kira-kira ya? Kalau sign aja gitu. Sign. Parameter request-nya itu, Bang. Oke, parameter request. Oh, ntar sekarang apa tuh? Kenapa tuh Bukan parameter dollar NIM request? tapi parameter. Jadi pakai itu dollar request bukan dollar NIM. Apakah gini maksudmu? Request gitu? Ya. Jadi ini pakai request. Ya. Request name. Oke, ntar di sini dia masih error. Apakah kita sudah saatnya menggunakan abang-abangan kita? Kita memanggil AI? Dollar request, Bang. Jangan dollar NIM, Bang. Oh ya, emang harus dollar request ya? Kita coba ya. Dollar request, kita coba dulu sesuai. Terus yang di mahasiswa where itu dollar request kasih NIM, tanda panah NIM gitu. Oke, gini. Biasanya gitu. Iya. Oke, kita tes ya. Dem, masih. Apakah kita sudah saatnya menggunakan our anti-gravity? Mari kita gunakan ya. Boleh lihat route-nya? Route-nya, boleh. Bisa kita itu. Tes dulu. Mak? Mari kita tanya, kita suruh dia inisialisasi dulu. Tapi kita fixnya sendiri, karena aku sendiri gak tahu errornya kenapa nih. Coba nih, periksa kenapa error. Error itu tadi karir
1231404. Saya sih ada sih prediksinya. Kenapa bisa Oke, gitu? coba kasih pendapat. Oke, di sini kan kita Jadi nih itu buat nih. karena requestnya yang salah sasaran. Jadi misalnya kalau dari linknya kan itu pakai NIM. Nah dari request itu harus pakai atribut NIM-nya. Dari gelar request pakai atribut NIM gitu. Jadi kalau misalnya Oke, mesti ada yang nggak ketangkap tuh. ya sih. Kalau itu aku sih setuju karena kita mau nyari NIM-nya yang kita kirim kan ya. Harusnya kenapa dia kosong padahal udah Ya. kita buat. Tapi gara-gara dia gagal mendapatkan nilai NIM-nya. Itu aku setuju. Deal sih. Berarti kalau misalnya itu di sini kita buat tuh where NIM-nya itu harusnya kita kirim ke function si controller. Apa ya? Tapi di sini kita belum mendapatkan, kalau di web di root-nya ini kita belum dapat nilai dari si controller. Oke, ntar kita tengok dulu hasilnya. Izin bang, share screen-nya mati bang. Mati ya. Tar. Jujur aku ngedebug gini, aku cuma nengok dari contoh gitu ya. Tapi pas udah nyoba sendiri gitu lagi, ngedebugnya malah jadi repot. The hell. Oke, udah kelihatan kan? Kelihatan lah kan? Sudah bang. Oke, penyebab errornya itu karena gini katanya. Kodenya seperti ini, metode find digunakan menemukan satu. Harusnya fungsinya sekarang kamu bisa apa nih? Dia ngubah apa ini? First. Kita harusnya pakai first katanya. Oke, sekarang itu udah dapat. Sekarang mahasiswa must be type null given. Kemudian di sini get career di rekomendasi service. Sekarang kita perbaiki service-nya ini. Oke, kemudian sini kita udah dapat mahasiswa nilai-nilai akademik. Tapi kenapa dia gagal mengakses nilai akademik? Di sini nilai. Katanya dia gagal menerima rekomendasi controller line 31. Online 28. Line 28. Masih salah di sini. To view argument, ini builder fine. Back end day. Padahal kita udah nge-create satu ini. Kenapa dia gagal menerima ini ya? Salah. Kalau kalian ada pendapat gak? Udah pakai AI pun masih ini. Si gagal. Cari tahu. Sih udah Mas. ada. Hanya jangan kasih. Jangan. So. Oke, ada pendapat? Aku bingung kenapa datanya gagal tersend, padahal kita udah ngebuat satunya tuh, tadi kan udah kita hubungkan ya. This has mimic class. Apa kita lupa manggil ininya ya? Kalau misalnya tadi tuh kita tengok di has1 ini, has1 Laravel. Oke. Enggak juga kok, dia langsung aja return. Oh, sis, ini typo. Oh my god, kemudian di sini itu mahasiswa nilai akademik tetes. Masih error. Apa sih errornya nih? At least one. Masalahnya di NIM-nya ya.
Masalahnya di name. Kenapa masalahnya di name? Ada apa dengan name-nya? Izin bang, kayaknya itu dari di web.php. Mm-mm. Kan itu kita ngirim parameter name. Nah, Mm-mm. terus di controller untuk kita nerimanya kita pakai variabel $name aja sih bang kayak. Setuju. Berarti di sini kan? Tadi kan kayak tadi kan ya berarti sini name, Iya. kemudian di sini tinggal kasih name aja kan ya. Aku juga tadi mikir kayak gitu. Cuman kenapa nggak ini ya? Tiba-tiba bisa. The hell. Nah kan nggak bisa. Screen-nya mati bang. Mati ya. Jujur aku tadi juga mikir kayak gitu. Pas buat pertama kali ya memang gitu. Karena kita kan ngirim, apa namanya? Kita kan di rootnya itu kan cuma ngirim satu name gitu ya. Kita masukkan name-nya. Kemudian name itu udah kita bungkus pakai apa kayak biasanya pakai double kurung-kurung awal gitu ya. Cuman gagal terbaca. Like how? Ntar ini udah hidupkan circle-nya. Coba bang periksa komen bang. Saya udah kirim solusi. Oke, bentar. Let me baca komen. Oke, kita coba bikinnya itu DD request ya, benar sih. Kita cek DD request karena kita mau nengok. Ntar di sini kita komen dulu berarti. Di sini komen juga. Di sini kita buat, bentar ini jangan di komen dong. Di sini tadi kan request ya. Ntar kita ubah jadi request lagi deh. Oke, request ada dipanggil request name, kemudian di sini name, terus sini name, kemudian di sini kita return dd, tidak apa tuh dd request. Oke, kita cek apakah dia bakal ada hasil gitu ya. Apa sih masalahnya tuh di sini doang loh masih. Ntar ya. Request query name. Ntar ini kita masukkan ini dulu. Mari kita cek request name. Atau masih dari return ya? Apa sih? Perasaan pakai return deh seingatku. Kalau Dede nggak pakai return bang. Ya, tapi kemana keluarkannya ya? Kok aku jadi lupa sih? Aku pernah pakai Dede sih. Ntar ya, ini kita Dia langsung ngedebug gitu. Dede user. Oh, ini tetap gini sih. Dia tetap tetap ngepanggil, kemudian nanti di sini return view-nya. Sini kita return view-nya. Di sini yang kita return itu adalah request. View debug, kita coba yang di sini, kita buat dulu debugnya.
Karena aku penasaran kenapa nggak terkirim yang satu hal itu. Sini DD, sini request. Kemudian di sini kita kirim itu adalah request, return view-nya, return view, debug, kemudian compact, request. Kemudian di webnya itu, ntar ya, aku betul bingung banget kenapa gak terkirim yang satu itu. Like how get debug. Kemudian di sini rekomendasi controller plus karir. Mari kita buktikan apakah benar. Di sini kita ubah jadi debug. Oh ya, ntar lupa dihidupin. Hah? Kenapa identifier Didi salah? Like what? Apa nih? Kenapa gagal nih? Oke, mungkin di sini kita buat data kali ya. Data, kemudian sini kosong. Enter. Kalau nggak kosong lah. Request. Mati lagi ya. Alamak. Thank you. Ntar. Identifier-nya masih gagal tuh. Apa? Identifier Didi. Kenapa gagal Didi? Masih gagal loh. Ntar ya. Kalau saya ingin kita jalan. Oh, jalan deh. Dia nol loh dia kembaliannya. Kenapa dia nol? Request, query. Oh, ntar. Ini query-nya agak gini dong. Request. Ini data itu sama dengan ntar. Berarti ini harusnya kayak gini. Data. Request. Ya kita kan nggak kirim apa-apa. Kayak mana dia mau tahu? Nanti di sini kita ubah di XP. Di sini name. Ntar sama deh. Name. Kayak kenapa error? What the hell? Debug 123.14004. Nul. What the hell? Apa nih nulnya nih? Wow. Aku ingin menampilkan satu data mahasiswa lengkap dengan nilainya semua sesuai service dan controller. Ntar aku masih menemukan ini nol. Kayak kenapa how apa aku ada satu kelewatan ya? Adakah aku kelewatan menuliskannya? Kok aku jadi ngeblank gini ya? Bentar ya. Ini enggak, ini udah. Kayak how. Kenapa aku bisa lupa? Biasanya yang dari itu? Route, antara route sama controller itu aja. Iya, rasaku sih dari route ya. Cuman ini sih route-nya sih gak ada masalah harusnya. Karena aku kayak biasa ya gitu-gitu aja. Cuman kenapa dia gagal nerima itu ya? Gagal nge-get datanya gitu.
Kalau misalnya kita buat gini ya, kita buat gini, ya udahlah. Kita tes di webnya itu karir name. Atau mahasiswa. Jujur aku bingung satu hal ini, kenapa dia gagal mendapatkan yang satu itu. Like how? Oh, ntar ini salah. Ini nama Masih ada di cara sini terakhir itu bang. apa tuh? Jadi Eh, ambil semua source kasih code-nya, kasih. tanyain ke AI, nanti dikasih solusinya. Oh, oke gitu ya. Ah, sangat membantu sih. Iya, kalau aku selalu gitu. Jujur pengen sih gitu, tapi tanggung ini. Kita tes dulu ya. Aku tadi ada salah tulis di front end-nya, bentar ya. Cell analysis, di sini tuh learning path. Learning path gini ya. Format failure aman itu berarti. Oke, di sini errornya apa nih? Hmm, mm, mm, mm. Oh, ntar. Ini nggak perlu ini. Ntar ya, kita coba kita buat gini. Trying to access offset on true. Like how? Apalagi nih. Sekarang masalahnya di view-nya. Apalah view-view ini ya. Ntar ya. Kita cek dulu view-view ini yang satu ini. View-nya mana nih? View. Ntar aku gak ada buat view-nya ya. Alamak, pantesan. Ntar ya. Kalau sekarang tuh masalahnya tuh di view dong. View-nya ini nih. Trying to access offset on true. On true. Apa maksudnya on true nih? Offset on true. Offset on true. On true. Screenshotnya mati bang. Lah mati lagi. The hell, wait. Ntar ya, biar ku ituin. Ntar. Ini kenapa yang satu ini gagal ngekirim sekarang share ininya. Oh ya, kalian kalau misalnya nih ngoding PHP Laravel, sekarang tuh masih pakai VS Code kah atau udah mulai beralih ke agentic AI? Sambil sharing aja sih, mumpung perbaikin yang ini. Gimana? Adakah? PZ bang. Pakai apa? Pakai Wood. Masih VS Code bang. Masih VS Code ya. Pakai Z bang. Adakah pakai Z. oh ZED itu. Bukan emang itu free. Beneran free bang. Saya pakai terus. Oh iya, kukira berlangganan. Kan ada gak sih itu kan apa gak sih kayak yang nanti ya banyak AI lah ya kan? Ya banyak model AI kan di situ kan? Ya ada agentic AI-nya juga. Z
Z, aku belum pernah pakai. Pernah sih langgaran, cuman nggak kepake. Yang ada waktu itu apa namanya? Waktu itu ada apa sih namanya? Promo. Nah, promo. What the heck? Aku lupa nama promo. What the fuck? Pertama kita coba di sini, kita ubah aja. Misalnya kita mau dapat semua deh kita. Ada dapat promo waktu itu gratisan kayak apa ya? Nggak ada apa-apa lah, nggak bayar apa-apa gitu. Dia cuman ngeklaim, habis itu udah dapat gitu semuanya. Kemudian di sini kita coba, misalnya kita dapat semua, habis itu nilai mahasiswa akademik. Kemudian di sini kita buat tuh nilai akademik itu kita ambil dari dari ininya kan ya, nilai akademik. Ambil satu data mahasiswa harus nilai akademik ya tuh. Oke. Oke, kemudian di sini kita ambil this career service jika ada nilai ada nilai akademik, maka di sini Screenshot mati lagi ya. mati bang. Alamak, ntar ya, kayak kita. Aku itu lagi. Kalian kalau kalian coba sendiri, adakah yang berhasil? Kok aku masih gagal ya? Aku lagi coba perbaiki sini. Saya udah berhasil sih bang. Oh iya, coba share. Aku mau tahu. Oke. Betul. Jadi ya Like how? Aku hari ini lagi banyak banget deadline, jujur. Jadi aku pening banget. Ada dari dosen minta itu. Sakit banget tuh malah aku. Jadi yang untuk kali ini aku lagi pening banget. Kalau kalian tahu Odoo ya, itu Odoo itu ngeselin banget, serius. Apa baca namanya Odoo? Jadi di web.php kita ngirim name ini ke ini bang. Oke, ke controller. Dan kita nerima pakai parameter name ini bang. Ini localhost. Hidupkan dulu. Iya kan, perasaan sama lah, perasaan tadi gitu ku buat juga. Kayak how? Apa gagal? 3.000, 8.000. Nah. Kan how? Kenapa aku gagal the hell? Ntar ya. Sama persis kan, tadi aku nim juga tuh. Yang aku panggil sama aja. Model mahasiswa. How? Kenapa dirimu berhasil, aku enggak? Coba dulu bang, dari ini kirim ke ini controllernya dan terima kita pakai parameter variable name sih bang. Gitu. Oke, kita buat ya. Tadi kan kita buat nih career name. Oke, ini udah. Terus kita ke controller di sini. Oke, kemudian kita panggil, kita terima di sini adalah name-nya. Kemudian di sini kita panggil itu tadi tuh kita buat ya di sini where name-nya adalah si name, gini kan? Kemudian find or fail, gini gak sih? Ini kan ya? Iya bang. Tar find or fail, find tulisannya kayak mana? Or fail, Laravel. Oh ya pas kok. Find or fail, Laravel. Oke, done gini. Oke, di sini misalnya Di sini done. Ini buat aja nggak apa-apa. Misalkan kita ambil yang tadi itu adalah
hasil analisis. Hasil kita simpan aja di sini di hasil analisis. Kita buat this career salah. Tadi itu berarti kita panggil yang mahasiswanya lagi kan ya? Ya kan ya? Ya nggak sih, ya nggak sih? Si mahasiswanya itu, si nilai, kita bikin di sini nilai, kita ambil nilainya si mahasiswa, dari mahasiswa, kita panggil di sini nilai akademik. Iya kan ya? Gini gak sih? Pas gak sih? Sama gak sih dengan Iya, penyamaannya? Bang. Nah, Iya, Bang. habis itu nilainya itu kita panggil, kita masukkan ke sini. Iya, betul. Udah done kan ya? Iya, Bang. Kayak gitu. Oke, kita coba tes. Kalau error lagi aneh sih, aku bingung banget udah nih. Damn. Masih. Damn. Apa nih? Apalah ini ya. Oh ini Bang, ini Van Orville gantiin jadi first Orville. Oh, first. Oke. First or fail. Oke, sekarang di tampilannya. Oke, berarti dia dapat ya di tampilannya sekarang. Bentar ya. Berarti kan di sini data NIM. Bener gak sih gini untuk tampilannya? Mati lagi ya. Aduh, tar mati lagi itu. Oke, mati lagi nih. Wait. Thank you Raihan. Mari kita coba perbaiki. Ternyata first and fail-nya. Kenapa fan and fail beda tapi first-nya itu bisa benar gitu. Akhirnya puji Tuhan. Alamak. Terima kasih Raihan. Ternyata masalah tuh di first or fail. Aku mau nyariin dulu deh. Ntar ya. Aku penasaran. Kenapa find or fail itu bisa and different? Adakah yang pernah coba kenapa perbedaannya antara ini? Tidak Looking pernah, up, sangat record. beresiko. Van Orville itu dia harus kita Oh kirim iya, kalau parameter. find itu ID-nya ya. Nah iya Bang, harus pakai ID dia. Kalau first itu baru pakai bebas, mau pakai NIM, pakai apa. Thank you Raihan, kamu baik banget. Gila, selamat ternyata pakai first. Oke, sebenarnya itu sih. Jadi thank you banget untuk Rehan, thank you banget. Ternyata permasalahan cuma di komen doang dari tadi. Oke ya, mungkin ini salah satu insight juga untuk ya. Jadi kalau misalnya kita pakai find or fail ini, itu lebih kunci ke unique ID dari increment database. Sedangkan kalau first or fail itu lebih ke kita bebas mau pakai atribut yang mana. Tapi harus yang unik juga, yang dimana tidak sama antar objek yang lainnya gitu. Ataupun bisa sama sih kalau misalnya kita mau nyari yang sama gitu. Saya kira seperti itu sih. Thank you sih Rehan. Ini berguna banget. Thank you. Gila. Wow. Nah, tapi yang mau saya pesankan di sini sih konsepnya ya. Yang konsep kita di mana itu pakai namanya itu service layer. Ya seperti ini gitu. Sehingga controller kita itu enggak seabrek service layer ini nanti. Jadi semua logika itu kita simpan di service layer, kemudian di controller kita cuma mengarahkan pengambilan data gitu. Pengambilan data ya, bukan membuat data, tapi kita mengambil data untuk dikirimkan gitu.
Kira-kira seperti itu. Kemudian satu hal lagi kalau kita lihat tuh di ini ya. Lalu kita buka lagi GitHub-nya PPLK sebagai penutup aja. Tapi sorry banget, kayaknya tadi tuh betulan permasalahannya cuma di situ doang. Aku nggak concern kenapa ada itu ya. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita mau bikin best practice-an, mungkin kalian bisa coba, karena dari tahun lalu dari backend itu nggak terlalu banyak perubahannya, karena belum tahu apa sih best practice-nya gitu. Tapi kalian bisa coba satu-satu, misalnya dari ini nih. Kita tengok dari controllernya dulu. Mungkin sekedar saran aja gimana pengerjaannya gitu ya. Pertama dari booklet controller, kita lihat di sini booklet controller. Kita lihat adakah yang query-nya itu tebal banget, yang dimana itu bisa memberikan terlalu banyak apa ya? Kita munculkan suatu query SQL pada controller kita. Contoh itu di sini nih. Di sini bisa kita lihat bahwa dia itu menjalankan suatu query gitu. Yang dimana sebenarnya query yang ini, lebih tepatnya yang query search ini, itu bisa kita buat tuh pada modelnya langsung biasanya. Biasa tadi itu ada booklet ya, booklet. Di sini, kalau kita mau nengok contohnya pekerjaanku sama teman-temanku ya. Contohnya itu di sini, tar cd, spg, phl. Di sini tuh kami bikin modelnya itu menyediakan suatu scope gitu. Gini. Jadi scope pencarian itu bisa kita taruh itu di model aja langsung. Jadi di sini. Jadi kita mau nyari misalnya nama pegawai. Ya mau kayak pencarian gitu. Ataupun kalau mau lebih mudah itu di mana ya? Paling enak nih. Sini user. Kita mau menentukan role suatu user gitu. Kita bisa buat aja di apanya namanya? Di modelnya ada namanya query scope gitu. Ada namanya builder query. Jadi query itu dibangun di sini, bukan pada controller. Contohnya di sini itu ada namanya kelola pegawai. Nah kayak gini. Jadi untuk ngedapatin datanya jadi singkat aja. Semua kontrol tuh simple ini. Kayak misalnya nge-update gitu. Ini ada gini. Terus nge-destroy. Literally di kontrol itu nggak tebel. Jadi nggak terlalu tebel banget, nggak banyak banget. Kalau misalnya kita lihat di dashboard controller, seperti ini dong. Get dashboard data kan, dari dashboard service, kita buka service-nya. Itu dari admin, dashboard service, kemudian di sini. Di sini lengkapnya. Jadi untuk dapati admin, tinggal kita pilih user, terus kita pilih function admin, yaitu dari scope admin di sini. Yang ini. Scope admin di sini nih, user role admin. Kita ambil adminnya. Terus admin ini itu sama dengan ini, kami buat di enums di user role. Admin sama dengan admin. Sehingga ketika kita panggil admin aja di sini, terus berarti udah sama dengan, artinya admin itu sama dengan admin yang gede ini. Terus yang admin gede berarti sama dengan adalah role, adalah suatu role. Yang tuh di sini. Ini role admin ini. Terus tinggal panggil aja count. Jadi sesimpel itu. Jadi tinggal singkat-singkat banget. Jadi untuk nyari, kalau biasanya kita kan tadi tuh pakai yang biasa gitu ya. Berarti kan user, where, terus habis itu di sini kita buat role, kemudian di sini kita buat admin. Gini kan ya untuk ngeceknya kan ya. Sedangkan terus di sini kita buat gini, count. Sedangkan dengan cara kita ngebikin apa namanya, ngebikin query di user role, di model user, itu lebih singkat, tinggal ambil admin langsung count gitu. Ini pun bisa dipakai di mana-mana, misalnya langsung di controller pun bisa kita tinggal pakai user admin count, seperti itu. Terus juga kalau mau lebih namanya itu kan kita kan kalau ngode itu konsistensi ya. Yang dimana itu sering itu konsistensi itu paling sering itu di enums ya. Kayak misalnya sini. Kadang ada tuh namanya yang bikin tuh
admin, verifikator, kepala balai nih. Karena tadi juga bikinnya itu bukan kayak misalnya kepala TU, dia malah bikin tuh kepala tata usaha. Padahal kan namanya kepala TU tuh. Jadi kita fokusnya tuh ke sini. Jadi di sini tuh ada juga kita bikin match. Ketika kita klik kepala TU, maka dia akan mengembalikan nilai kepala sub bagian TU. Ini paling cocok di ini sih front end. Jadi ketika kita pilih aja salah satu variabelnya, misalnya kepala TU, ya udah otomatis nanti di render jadi kepala sub bagian TU. Maupun kita panggil nanti kepala TU ini di page lain, ya ada sama aja. Terus juga misalnya tuh paling kelihatan juga di contohnya di sini juga ya update, ya tinggal update pegawai. Validate ini kita dapat dari request. Nanti di sini ada juga nama itu request. Di sini misalnya di sini update. Nah, itu di sini tuh kita bikin rules-nya. Kalau nama pegawai itu diwajibkan, kemudian wajib string, ada max-nya 255. Dan seperti itu mati lagi. Kira-kira gitu sih. Kalau misalnya saran dariku ya, kalau mau kelihatan misalnya perubahan dari back-end gitu ya, yang paling jelas itu mungkin penambahan kita ngebikin konsistensi data, pakai nama itu service layer, terus ada request, dan juga tambahkan enum gitu. Itu sih. Enum itu sih biasanya paling guna tuh untuk di front end sebenarnya. Seperti itu sih. Terus kalau ini mungkin hari ini itu aja sih. Ada yang mau ditanyain nggak dari diskusi kita tadi? Saya paling kuncinya itu ya dari back end dari Laravel ini saya mudah-mudah aja sih ya. Karena kita tinggal pakai query SQL pada umumnya. Yang paling susah itu sih cara kita ngoptimasi dari Laravel ini. Yang paling sering itu masalah N+1. N+1. Asal salah sampai Laravel. N+1 ini sih paling sering dilupakan sama kita ya. Kayak misalnya kita tuh langsung pakai misalnya mahasiswa untuk ngedapati seluruh data, kita langsung all. Yang dimana itu artinya kita akan melakukan query ke semua kolom pada mahasiswa. Padahal yang kita perlukan itu cuma beberapa kolom aja gitu. Untuk mengembalikan data berapa kolom. Dan itu sebenarnya salah. Karena harusnya misalnya pilihnya itu, misalnya mahasiswa, kita mau ngambil sebuah mahasiswa yang memiliki hubungan dengan nilai akademik gitu. Berarti harusnya kita pilih itu with nilai akademik gitu. Yang dimana ini sebutannya itu eager loading. Kalau kalian bisa kita cari itu ya, eager loading. Eager loading itu adalah desain pattern yang dimana kita manggil suatu data yang berhubungan aja gitu, atau yang kita pilih pada objek kita, yang mana mau kita pilih, sehingga itu mengurangi ataupun menghindari N+1 query problem. Seperti itu. Itu sih kalau misalnya kalian mau memperbaiki atau mengoptimasi mengoptimasi sistem PPLK, kalian mungkin bisa juga menerapkan itu eager loading. Kalau misalnya eager loading itu ya, kalau bisa kita tengok di sini ya, mungkin kita ngecek aja dikit-dikit sampai 55 aja dulu ya. Di sini tuh kalau kita lihat misalnya pada controller, kita cek satu-satu dulu. Kayak di sini nih, booklet all. Ini kan salah nih, karena dia mau ngetek semuanya. Padahal harusnya kalian nggak pakai booklet all. Ya di mana booklet ini kita cek, dia tuh butuhnya apa aja sih yang mau ditampilkan dari booklet ini. Atau mungkin ada nggak sih hubungannya booklet ini ke beberapa hal lain gitu. Misalnya kita cek di ini nih, di migration-nya. Kita cek booklet. Kita
create booklet. Mana sih create booklet ini? Nah, ini create booklet. Nah, kalian tuh sebenarnya tinggal butuh itu, tinggal misalnya cari itu ya udah, cari misalnya nama dan URL. Kalian tuh pilih yang nama URL aja. Kalian nggak perlu yang timestampnya kan ya, nggak perlu ininya gitu. Jadi kalian kembalikan, kita pilih kolom yang kita mau aja. Misalnya kita pilih udah kolomnya yang ini nama booklet URL aja gitu. Terus juga misalnya pada controller itu ada di dokumentasi controller yang, nah ini dokumen ini kan udah bagus nih, dia udah menerapkan Jaeger loading gitu ya, karena dia nggak pakai al, dia udah menyertakan, dia hanya mengambil dokumentasi yang udah ada foto, kemudian di order by hari, kemudian diambil semuanya gitu, tapi hanya yang ada fotonya doang gitu. Dia kan nggak pakai al, itu bagus. Sekarang udah bagus, dia udah menghindari N+1. Mungkin dari booklet ini sih. Yang ini kalian coba perbaiki yang ini. Kemudian dia juga salah satu penerapan apa namanya? Ntar bukan ini deh. PGNet. Oh ya ini pas lainnya. Jadi di sini dia menerapkan PGNet sih. Pagination. Yang dimana kita menampilkan data itu tidak semua, tidak seabrek, tapi tergantung yang kita pilih filternya, mungkin per 10, per 50 gitu. Itu bisa diterapkan juga. Kemudian di sini ini sih ini dibatalin. Kemudian di sini ini juga udah bagus. Kemudian di sini user ID ini sih udah benar. Nah ini sih yang indeks mading ini. Kalau kalian tengok ya, ini tebal banget nih. Apa namanya? Controllernya. Kalau dia pengen menampilkan JSON aja kan ya. Ini kalian bisa taruh tuh di service aja sebenarnya, agar kontrol kita tuh lebih kebaca aja. Jadi nanti di kontrol itu hanya menampilkan ini dan return ini. Sama yang awalannya itu yang ini nih. Mungkin yang bisa kalian coba optimasi itu yang gini-ginian sih, yang tebel-tebel kayak gini kontrolernya. Salah satu konsepnya ya itu sih, apa tadi, yang service layer, itu bisa kalian terapkan. Kan salah satu kuncinya gini, service layer, terus ada namanya Jaeger loading, kemudian 3 itu ada namanya request sebagai validation. Oke, 3 itu sih. Mungkin pesanku itu aja sih. Salah satu saran untuk backend PPLK 2026. Oke, mungkin itu aja sih dariku. Kembalikan ke Leon. Thank you. Dan mohon maaf kalau ada salah kata pada 3 harian ini. Aku juga percaya kalian tuh ada pengalaman lebih daripada aku, mungkin. Terima kasih udah mau dengar salah satu materi dariku ya 3 hari ini ya. Mungkin juga kalau ada salah ataupun ada salah penyampaian atau salah teori, kalian bisa nyampein ke aku, boleh juga gitu. Thank you all. Oke, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah di penghujung acara pada Sekolah Divisi IMTEK PPLK 2026 ini. Dan semoga materi yang telah diberikan dapat menjadi bekal awal kita dalam menamatkan IMTEK PPLK 2026 ini. Untuk Bang Daniel, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya dan memberikan materi yang cukup mendalam, yaitu mulai dari awal kita belajar PHP dasar hingga mini project yang telah dipraktekkan sekarang. Untuk sekali lagi pada Bang Daniel, mohon maaf terkait sertifikat itu belum bisa diberikan sekarang karena ada miskomunikasi dari atas. Untuk lebih lanjutnya nanti akan kami kabari lagi. Saya Christopher Saputra selaku MC
Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Sebelum kita akhiri pertemuan malam ini, apakah ada yang ingin ditanya atau disampaikan lagi? Dariku cukup sih, Leo. Oke, kalau teman-teman yang lain, adakah? Kalau Cukup. aman, kasih jempol, guys. Oke, kalau gitu langsung kita tutup aja karena udah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Silakan boleh live. Kasih ya guys. Terima kasih Bang. Wih, ngelek amat lu Jul. Aman nggak? Walah. Aman Bang. Keaman. Walah. Beneran nih luar biasa nge-lag kayak jaringan 3G. Oke.